Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini, Senin 22 November 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 18, ayat 47. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, gunung batu bukan gunung es. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ibadah minggu kemarin yang kita sudah ikuti dalam rangkaian leksionari yang diikuti Gereja GKI diberi nama minggu kemarin itu adalah Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja merupakan titik puncak dari semua bahan bacaan yang disusun dalam leksionari. Bagaimana leksionari menyajikan bahan bacaan, baik untuk bacaan harian, khususnya bahan yang dikhotbahkan yang semua terdiri dari bacaan pertama dari Perjanjian Lama, dan bacaan pertama ini ditanggapi, dikokohkan, atau diangkat pokok utama oleh Mazmur tanggapan. Bacaan kedua diurut dengan surat rasul-rasul yang mengarahkan ke bacaan Injil. Demikianlah yang telah kita jalani sejak awal dari minggu Advent pertama tahun lalu, dan sekarang puncaknya diberitakan bahwa sungguh Kristus Raja alam semesta dan sekaligus Raja Sorgawi. Dengan Minggu Kristus Raja kemarin, kita tinggalkan 1 tahun liturgi, dan minggu depan kita masuk tahun liturgi baru dengan Minggu Advent pertama. Saudara-saudari, renungan kita mendukung wawasan kita, menyatakan bahwa Kristus Raja itu terambil dari Mazmur 18 ayat 47 yang menggambarkan Tuhan Allah penyelamatku adalah gunung batuku. Gunung batu dari ayat ini mengingatkan kita dengan sebutan gunung. Banyak sekali kata gambaran gunung dalam Alkitab. Kita lihat dalam kehidupan kita juga bagaimana gambaran gunung. Pertama-tama saya mengajak kita untuk disegarkan tentang gunung es yang terkenal kecelakaan kapal besar Titanic tahun 1912 di Samudra Atlantik. Demikian gunung es itu selalu digunakan sebagai sesuatu ancaman yang tersembunyi. Itu gunung es itu katanya. Selain gunung es, ada gunung kapur yang rapuh. Dengan erosi dan dirus hujan, gunung kapur akan mengalami perubahan. Ada juga gunung pasir, terutama di daerah gurun pasir. Yang hari ini ada gunung pasir yang tinggi, namun bisa satu malam hilang karena tertiup angin. Baik gunung kapur maupun gunung pasir ini sangat labil, tidak bisa menjadi perlindungan dan tidak bisa menjadi patokan
dia berpeluang besar berubah. Ada juga gunung berapi. Gunung berapi berpotensi meletus. Dan kalau meletus menjadi bahaya, merusak alam sekitarnya, dan telah banyak mengakibatkan korban jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, penyelamatan Tuhan Allah yang disebut sebagai Tuhan Allah penyelamat hendak menyatakan sebagai gunung batu. Mari kita coba merenungkan tentang gunung batu ini. Pertama, dia bukan ancaman yang mencelakakan seperti gunung es. Gunung batu yang disebut dalam Alkitab, dalam ayat kita, bukan seperti gunung es merupakan ancaman. Tidak perlu ditakuti atau dihindari. Kalau saja kapal Titanic menghindari gunung es yang kelihatannya kecil di permukaan, tapi begitu mengancam di bawah laut, kalau itu bisa dihindari, maka kapal itu tidak menabrak dan rusak. Namun, gunung es itu telah merobek lambung kapal Titanic yang berakibat fatal. Bukan gunung es. Penyelamat kita, Tuhan kita, bukan seperti gunung es. Yang kedua, Tuhan Allah dikatakan gunung batuku, menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan oleh terpaan badai dan angin topan. Dia tidak seperti gunung kapur, oleh hujan lalu berubah. Dia juga tidak seperti gunung pasir yang bisa ditiup angin kencang lalu hilang. Yang ketiga, Tuhan Allah gunung batuku tidak dapat dikendalikan oleh arah angin seperti gunung pasir. Ada orang yang penyelamatnya seperti gunung pasir, yaitu dikendalikan oleh kekuatan lain, seperti dikendalikan oleh kekuatan kenikmatan duniawi, oleh harta, oleh uang, oleh kekuasaan, oleh jabatan. Itu berarti dia bersandar pada kekuatan gunung pasir atau gunung kapur. Yang keempat kita renungkan, Tuhan Allah gunung batuku. Tidak mungkin Tuhan Allah gunung batu kita memuntahkan bencana seperti api, batu, awan panas, seperti gunung Merapi di Jawa Tengah atau gunung Sinabung di Sumatera Utara. Ya, memang di Israel tidak ada gunung berapi. Itu kita lihat dalam Alkitab, tidak pernah disebut ada gunung berapi di sana. Tetapi di Israel itu adalah gurun batu, bukan gurun pasir. Tuhan Allah, gunung batuku, itu sangat aman, menjadi tempat perlindungan, tidak menakutkan. Saudara-saudari, Tuhan Allah penyelamatku, gunung batuku, yang dikatakan di dalam ayat ini menunjukkan kepada Kristus yang telah terbukti memenuhi semua sifat-sifat gunung batu yang 4 tadi kita sudah singgung. Tempat perlindungan, apa yang paling kita takuti untuk kita berlindung bersama di bawah kekuasaan lindungan Tuhan Yesus, yaitu maut. Maut, dia telah mengalahkan maut. Kristus sama kekuatannya, kasihnya, kebenarannya, dulu, sekarang, dan hari esok. Dia tetap mampu menjadi harapan kita. Dan akhirnya, dia ditinggikan menjadi Raja semesta alam dan Raja sorga. Saudara-saudari, kita mengakhiri tahun liturgi yang berakhir minggu kemarin ini, yang merupakan satu paket kurikulum
yang menuntun pendidikan tentang keselamatan yang berakhir dengan puncaknya ialah Kristus, Raja semesta alam dan Raja Surgawi yang abadi. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, ini dalam kurikulum leksionari yang sudah disampaikan 1 tahun liturgi. Ingatkah Anda pemberitaan atau khotbah tentang Roh Kudus? Adakah itu menjadi pokok penting dalam pemberitaan firman Tuhan yang dikhotbahkan? Yang kedua, adakah saran Anda untuk pokok penting, namun menurut Anda penting, namun kurang mendapat perhatian dalam pemberitaan firman atau dikhotbahkan di jemaat GKI Kuitang? Pokok apa itu? Yang ketiga, menjadi raja. Kristus menjadi raja, menjadi penguasa dan pemerintah. Sejauh mana Anda menempatkan Kristus menjadi raja hidup Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang telah berhasil menjadi raja dengan mengalahkan maut yang penghulunya adalah iblis. Rencana Bapa untuk misi keselamatan telah terlaksana dengan sempurna. Diawali dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Dia telah melaksanakan misi berjuang mengalahkan maut dengan sengsara dan kematiannya. Tetapi dia menang melalui kebangkitannya. Misi keselamatan itu terus hidup dan bekerja dengan kehadiran Roh Kudus, membangun umat bagi Kristus, yaitu gereja. Saatnya bagi kami sebagai gereja melanjutkan misi Allah ini sampai Kristus datang. Datanglah ya Kristus, genapkan kerajaan-Mu. Amin.